Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam. Tahun Baru Islam menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Menyambut datangnya Tahun Baru Islam tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar berbagai kegiatan bernuansa Islami, mulai dari perlombaan dai cilik, bintang vokalis dan hafiz Al-Quran hingga pembacaan Radit Al-Hadad serta sholawatan bersama sejumlah habib. Ratusan peserta dari berbagai penjuru kabupaten mengikuti perlombaan dai cilik, bintang vokalis dan hafiz Al-Quran. Memasuki tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah mengartikan bertambahnya 1 tahun lagi umur umat manusia. Dengan bertambahnya usia dapat semakin menambah keimanan. Diharapkan dapat semakin bersemangat untuk mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bagi warga di Kabupaten Lampung Utara. Termasuk dalam upaya mempersiapkan SDM generasi muda yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan imam takwa. Perlombaan dai cilik, bintang vokalis dan hafiz Al-Quran bertujuan untuk meningkatkan kecintaan anak-anak kepada Al-Quran. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan pedoman dan tuntunan hidup bagi umat Islam. Jika anak-anak pandai membaca Al-Quran sejak dini, termasuk memahami makna dan isi kandungannya, serta mengamalkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, maka anak memberikan dampak pada perkembangan kepribadian yang lebih baik bagi generasi muda di Kabupaten Lampung Utara. Insya Allah, besok kita akan memasuki tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah, yang berarti bahwa umur kita juga akan bertambah 1 tahun lagi. Walaupun pada idealnya usia kita semakin berkurang 1 tahun di muka bumi ini. Semoga dengan bertambahnya usia kita dapat semakin bertambahnya pula keimanan kita dan semakin bersemangat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Demikian pula dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia generasi muda yang berkualitas, yang menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, perlombaan dari cilik dan bintang vokalis dan hafiz Al-Quran yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecintaan kita, kecintaan anak-anak kita kepada Al-Quran yang merupakan pedoman dan tuntunan hidup bagi umat Islam. Saya yakin jika anak-anak kita pandai membaca Al-Quran sejak dini dan memahami makna serta isi kandungannya, kemudian mengamalkannya dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, maka akan memberikan dampak pada perkembangan kepribadian yang lebih baik bagi anak dan generasi muda kita ke depan. Di tengah kemajuan zaman, anak-anak sekarang tumbuh dengan berbagai gawai modern seperti ponsel pintar, berbagai tayangan informasi, hiburan, dan bahkan propaganda semakin mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Karena itu, bila anak-anak tidak dibekali dan dibentengi oleh keimanan dan ketakwaan, maka pengaruh negatif dari gempuran kemajuan teknologi ini dapat berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda di masa mendatang. Maka dari itu, pendidikan Al-Quran yang diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini ini diharapkan kegiatan ini mampu menghindarkan dari berbagai penyimpangan perilaku sosial di masyarakat seperti halnya judi game online, narkoba, pornografi,
perundungan atau hujatan, fitnah, hasut, dan perilaku negatif lainnya. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Iya, selesaikan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Tidaknya, ada Hanya di iNews. Sama nama asli. Iya. Kayak aku. Nama Erika Falke, Muli, Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Inilah iNews siang selengkapnya. Merangkum sebuah peristiwa, kemacetan akan berkurang banyak. merangkum sebuah realita, Status awas upacara purnama keempat atau purnama kapal. merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Warga Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews.
Pendidikan moral dan keagamaan sangatlah penting bagi anak-anak karena kelak mereka akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dan menjadi pelaku pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Generasi penerus bangsa haruslah berkarakter Islami karena keberadaannya sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa di masa depan. Generasi yang berkarakter Islami adalah insan yang memiliki sifat pribadi yang relatif stabil, memiliki sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar. Salah satu indikatornya adalah adanya iman dan takwa. Melalui berbagai perlombaan dalam menyambut datangnya tahun baru Hijriah, para generasi muda semakin menjadi insan yang kompetitif, yaitu insan yang berkepribadian unggul, bersemangat juang tinggi, tidak pernah berhenti untuk terus belajar, berorientasi global, produktif, dan inovatif. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, kita tentu menyadari bahwa anak-anak sekarang ini tumbuh dalam era yang lebih modern, di mana teknologi canggih seperti handphone atau smartphone semakin mudah didapat, berbagai tayangan informasi, hiburan, dan bahkan propaganda semakin mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Karena itu, bila anak-anak ini tidak dibekali dan dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan, maka pengaruh negatif dari kemajuan teknologi ini dapat berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda kita di masa mendatang. Maka dari itu, pendidikan Al-Quran yang diajarkan ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, insya Allah akan mampu menjadi benteng dari berbagai penyimpangan perilaku sosial di masyarakat, seperti halnya judi, game online, narkoba, pornografi, membuli atau menghujat, fitnah, hasut dan perilaku negatif lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, bahwa pendidikan moral dan keagamaan sangatlah penting bagi anak-anak kita dewasa ini. Karena kelak mereka akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dan menjadi pelaku pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Generasi penerus bangsa haruslah berkarakter Islami karena keberadaannya sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa di masa depan. Mudah-mudahan melalui berbagai perlombaan dalam menyambut datangnya tahun baru Hijriah ini, para generasi muda semakin menjadi insan yang kompetitif, yaitu insan yang berkepribadian unggul, bersemangat juang yang tinggi, tidak pernah berhenti untuk terus belajar, berorientasi global, produktif dan inovatif. Mari kita jadikan momentum datangnya tahun baru Hijriah ini untuk menjadi yang terbaik, karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tepat di malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, pembacaan Ratid Al-Hadad serta sholawatan dibanjiri ribuan warga. Meski demikian, protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 diterapkan dengan sangat ketat. Di tahun baru 1442 Hijriah ini, walau di tengah pandemi COVID-19, warga diminta tetap bersyukur karena atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Muslim masih dapat menikmati segala nikmat yang dikaruniakan kepada umat manusia, termasuk nikmat sehat, nikmat persatuan dan kesatuan, kerukunan dan kedamaian, kekompakan dan kebersamaan, sehingga Kabupaten Lampung Utara selalu dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan penuh dengan kesejukan.
menyambut tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan agar bangsa dan negara Indonesia selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala cobaan dan bencana, dihindarkan dari perselisihan dan permusuhan, serta ditingkatkan rasa persaudaraan demi terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebagai umat Islam, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan diri sebagai umat yang terbaik yang mampu menghadirkan Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Kita harus mampu membangun tatanan peradaban Islam yang menebarkan perdamaian, keadilan, toleransi, dan peduli terhadap sesama. Apalagi di tengah-tengah kita saat ini hadir para cucu-cucu dan keturunan dari Rasulullah SAW, yaitu para habib dan habaib. Insya Allah akan dapat membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Rasulullah SAW. Insya Allah peringatan tahun baru Hijriah tahun ini dapat memotivasi kita untuk semakin bersatu padu membangun Kabupaten Lampung Utara yang lebih baik dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian, selalu berpikir positif dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang, serta terus berjuang bersama agar Kabupaten Lampung Utara semakin aman, agamis, maju, dan sejahtera. Umat Muslim mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan diri sebagai umat yang terbaik yang mampu menghadirkan Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Umat manusia harus mampu membangun tatanan peradaban Islam yang menebarkan perdamaian, keadilan, toleransi, dan peduli terhadap sesama manusia. Ada beberapa saran dari para sahabat untuk penetapan tanggal bagi Madinah ketika itu. Ada yang mengusulkan tahun baru Islam dimulai ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan awal tanggal Islam ditetapkan pada hari Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tetapi pandangan yang menyarankan awal tanggal Islam pada tanggal Hijriah Nabi SAW. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Di sini Anda mendapatkannya. I'm back. Manusia turut terikat dengan waktu, tapi berusaha berkomunikasi. Diplomasi gaya trendy jadi sarana efektif mengupas isu para tokoh yang inspiratif. Helmi Yahya di iNews. Sama nama asli, kan kayak aku. Nama Erika Fauke, Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Tuan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya.
hanya di iNews. Jakarta Socialite hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Warga Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Tingkat kepuasan kinerja terhadap pemerintahan. Menjadi rangkuman informasi yang menemani waktu istirahat malam Anda. Dibawakan secara lengkap dan mendalam dari dalam dan luar negeri. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di menampilkan berita terhangat yang terjadi sepanjang hari. Mabes TNI hingga saat ini masih menunggu jawaban resmi terkait pencekalan Panglima TNI Jenderal dalam iNews Malam setiap hari pada jam berikut hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda menggali lebih dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, diselesaikan kita berkaca pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut hanya di iNews. COVID-19 juga menunjukkan bahwa sebagai manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha atas segalanya. Munculnya COVID-19 tentu membawa hikmah tersendiri bagi semua agar dapat belajar dari kesulitan-kesulitan. Umat Muslim diharapkan sadar bahwa kesehatan yang didapatkan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Dalam sambutannya, PLT Budi Utomo mengatakan jika pandemi COVID-19 membatasi aktivitas warga, mobilitas pergerakan orang dan barang juga terbatas sehingga aktivitas usaha menjadi terganggu dan roda perekonomian melambat. Budi mengatakan semua adalah ujian, cobaan dan sekaligus teguran kepada hambanya. Karena itu warga diajak untuk mematuhi protokol kesehatan. Jamaah zikir yang saya muliakan, saya mengajak kita semua untuk mematuhi himbauan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini untuk memutus rantai penularan virus corona COVID-19 dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir sesering mungkin, memakai masker bila keluar dari rumah, menjaga jarak minimal 1 meter bila kita sedang berkumpul sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini. Kegiatan dan aktivitas kehidupan kita sebagai hamba Allah harus terus berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan profesi bidang kita masing-masing. Seperti pelaku usaha, petani, pedagang, perkantoran dan lainnya, agar perekonomian dapat terus menggeliat dan terjaga. Tetapi tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, sebagaimana kepala daerah lainnya, baik di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, agar aparat dapat menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Ada payung hukumnya.
agar kita dapat segera memutus rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara yang saya banggakan, suatu hal yang kita laksanakan pada malam hari ini, yang sebelumnya belum pernah kita lakukan dan kita laksanakan di Kabupaten Lampung Utara, yang biasanya kita laksanakan pada pagi dan siang hari. Tetapi untuk tahun ini kita akan mencoba memulainya. Kita akan mulai kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Kita akan laksanakan pada waktu-waktu yang benar-benar semua kita dalam waktu istirahat, sehingga tidak mengganggu aktivitas. PLT Bupati Budi Utomo mengajak warga menjadikan momentum menyambut tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah ini dengan berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan agar bangsa dan negara Indonesia selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari segala cobaan dan bencana, dihindarkan dari perselisihan dan permusuhan, serta ditingkatkan rasa persaudaraan demi terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penetapan ini adalah untuk mengenangkan betapa pentingnya tanggal Hijriah yang menjadi perubahan paradigma dalam sejarah agama Islam, yang mana pertama kali dalam sejarah Islam seorang nabi dan rasul membentuk pemerintah dengan segala kesulitan dan berhasil membuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta menyampaikan dakwah Islam secara global sehingga Islam tersebar ke merata dunia. Pembacaan Ratid Al-Haddad serta sholawatan dipandu sejumlah Habib, yakni Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad, Habib Idrus bin Ali bin Hasan Assegaf, dan Habib Husain bin Ali bin Hasan Assegaf.